Dan kehidupan rohani itu dibangun di atas dasar mesbah doa yang disengaja. Di dalamnya kita renungkan firman Allah tiap hari secara teratur. Dan itu yang menuntun hidup kita siang dan malam. Makanya kita nggak bisa di dalam hidup ini kita mesti harus memilih jalan. Bahkan memilih teman. Itu mesti. Pada waktu saya kenal Tuhan, hidupku dirombak sama Roh Kudus. Kalau Anda mengira hidup itu selalu enak terus ikut Yesus, langkah satu saya langsung terjadi renovasi besar-besaran. Saya kehilangan banyak sebelum saya memperoleh lebih banyak. Dan saya waktu kehilangan, saya nggak tahu apa yang saya peroleh nanti, tapi yang saya tahu, saya cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Ternyata janji Tuhan digenapi, segala sesuatu ditambahkan. Dulu hidup saya tidak seperti hidup saya hari ini. My company, bukan company, maksud saya company bukan perusahaan, tapi orang-orang di sekeliling saya beda wujud gambar nampaknya dengan yang sekarang. Apa yang saya lakukan, aktivitas saya pun berbeda 180 derajat dengan yang saya sekarang miliki. Hidupku tidak seperti dahulu lagi. Tapi langkah-langkah 1, 2, 3 itu susah sekali. Ketika Tuhan obrak-abrik, tunggang balikkan duniaku. Tetapi Tuhan itu gak pernah ingin mencuri. Tuhan tidak pernah membunuh, membinasakan. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari hidup kita atau mengambil kebahagiaan. Kata diberkati, berbahagialah itu artinya ditambahkan. Gak ada orang ikut Yesus itu merugi, itu gak ada. Mungkin di langkah 1, 2, 3 ada ujian. Mungkin ada hal-hal yang buruk harus pergi, termasuk kebiasaan kita. Bukan hanya pertemanan, kebiasaan buruk juga. Cara pikir kita yang salah. Kita tuh banyak kesalahpahaman sama Tuhan. Hidup kita itu lebih banyak diisi dengan dusta daripada kebenaran. Itu sama Tuhan di detox mati-matian. Langkah 1, 2, 3 memang susah. Tapi setelah langkah 4 sampai ke 7, oh sempurna. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saya bisa bersaksi kepada Anda bahwa 3 langkah pertama itu Tuhan renovasi. Langkah ke-4 sampai 7, semuanya penuh dengan dekorasi ilahi. Saya nggak pernah nyesel loh ikut Yesus. Sungguhan. Apa yang lenyap dari hidup saya itu digantikan lebih bagus. Sekarang saya mengerti. Bahkan orang-orang di masa lalu saya itu yang saya musuhi atau yang memusuhi saya sekarang satu-satu menjadi teman. Bahkan musuh orang itu pun didamaikan kalau jalan orang itu berkenan. Luar biasa, nggak ada satupun yang hilang. Ikut Yesus itu seperti seekor ayam. Dari dagingnya sampai paruhnya, sampai ke bulunya, sampai semuanya. Itu semua berguna jadi sesuatu. Nggak ada satupun di masa lalumu. Tidak akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan di masa depan. Kalau kita berserah penuh sama Tuhan, mungkin ada setback, mungkin ada kemunduran sementara, tapi itu hanya detox ilahi. Tapi waktu kita maju lagi nanti, semua itu ditebus oleh Kristus menjadi sesuatu di depan nanti. Waktu saya dulu belum kenal Tuhan, saya suka berkelahi. Mungkin saya tidak tahu apakah Anda bisa menebaknya enggak. Saya pernah sekali didatangi satu orang berkata, kita dulu berkelahi, ternyata musuh saya di masa lalu. Sekarang menjadi jemaat Kristus dan bertobatnya lewat kesaksian hidup saya. Saya otomatis minta maaf sama dia dan berkata, aduh maafkan dulu kalau kita dulu berseteru. Saya itu bodoh sekali, saya buta, dia rangkul saya. Dia berkata, Pastor Philip, dia berkata, Tuhan memakaimu tapinya untuk menyelamatkan saya. Saudara rangkul dia, saudaraku. Dulu musuh, sekarang menjadi saudara seiman. Indah kan? Ayam aja gak disisakan. Semua jadi sesuatu. Masa kita akan disia-siakan dan semua masa lalu? Berserah penuh sama Tuhan. Berserah penuh, termasuk pengalaman buruk kita di belakang. Kalau kita hidup dalam Taurat, kita hidup membangun mesbah hubungan dengan Tuhan. Keberhasilan tidak bisa dihindari. Keberhasilan itu bukan berarti sukses secara materi. Hidupmu akan penuh dengan rencana Bapa. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tunggu ya. Hati-hati ayat 3 jangan dipakai untuk segala sesuatu. Karena tidak pernah dikatakan apapun yang diperbuatnya berhasil. Tapi apa saja. Apa bedanya, Pastor? Apa saja yang diperbuatnya berhasil jika ia ditanam di tepi aliran air. Jika ia ditanam seperti pohon di pelataran Allah. Bukan seenak gua atau semau saya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil? Kondisi berlaku. Maksudnya, kalau kita tertanam dalam kebenaran, apa saja yang kita buat dalam tuntunan kebenaran itu akan dibuatnya berhasil. Makanya jika kita ingin berhasil,
Kita mesti setia pada firman. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar. Ya, firman yang berupa peneguhan, lewat mimpi penglihatan, lewat pengalaman, lewat orang lain. Terutama firman yang tertulis, logos di tangan kita, yaitu Alkitab Kejadian sampai Wahyu ini. Kita nggak bisa menggenapi seluruhnya dalam sehari, tetapi ayat ini akan melompat-lompat seperti rema, akan menuntun kita seperti pelita tiap hari. Kita nggak disuruh lulus langsung sekaligus, tapi ayat ini akan menjadi pedoman hidup kita sampai kita mati. Nggak pernah gagal satu hari pun ada ayat yang melompat. Dan kalau kita dituntut respon hati, responi. Apa saja yang diperbuatmu setelah itu berhasil. Karena itu, kata apa saja di sini bukan apapun, tetapi apa saja yang sesuai dengan firman-Nya dan sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidupmu. Makanya itu saya tidak berani ganti-ganti profesi. Meskipun kerja mungkin beberapa orang kadang-kadang bukan pilihan dia, kadang-kadang dia harus pindah kerja. Tetapi ada orang Kristen anak Tuhan itu yang suka plan-plan. Mau jadi pendeta, iya mau jadi artis. Ini nggak ada kesengajaan jika ada kesamaan itu semua kebetulan ya. Saya nggak mikir apa-apa siapa-siapa. Saya kalau depan kamera gini banyak lupa mau ngomong apa. Jadi saya nggak bisa mikirkan Tuhan aja yang mengalir lewat mulut saya. Roh Allah yang hidup itu. Mau jadi pengkhotbah, mau jadi pendeta, lalu mau jadi politikus pula, lalu mau jadi artis, lalu mau jadi apa? Pertanyaannya, sana mau jadi apa? Tanya Tuhan yang jelas dulu. Sebentar mau ngambil ekonomi, lalu manajemen, nanti mau ngambilnya engineering, nanti mau ngambilnya science. Mau jadi dokter, besok susah, mau jadi insinyur. Hai anak muda, tentukan jalur. Tapi Tuhan belum firman nih. Tapi apakah Anda tahu apa yang Anda mau? Jangan tanya Tuhan dulu. Sana harus tahu mau apa. Mintalah kata Tuhan. Kadang-kadang minta itu kan dari sisi kita. Kita harus tahu dulu. Kalau kita hidup dalam kebenaran kan kita tahu. Kita tahu apa yang kita mau. Nggak mungkin kan kita mau sesuatu yang salah, kita ingini dosa karena kita tahu itu salah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil itu berarti kenali kehendak Allah dan kejar panggilannya dalam hidupmu dan belajar setia dalam panggilan itu. Jangan gonta-ganti terus. Jangan menjadi belalang pelompat sini, lompat sana. Nanti lihat ya, apa saja yang diperbuatnya nggak ada yang tuntas. Apa saja yang diperbuatnya selalu nggak ada yang berhasil. Selalu asal-asalan, hanya dangkal permukaan. Gini bosan, lompat lagi bosan, gitu lagi bosan. Apapun yang Anda lakukan, Anda mesti tekuni. Karena ketekunan itu salah satu daripada perbuatan Roh Kudus dalam diri kita. Apa saja diperbuatnya berhasil sini, bukan berarti selalu mulus, tidak ada masalah, jadi kaya, bukan. Tapi kalau kita setia pada firman setiap hari, dan kita belajar mengenali panggilan itu dan setia di dalamnya, semua outcome, hasil akhir usahamu, pasti ada stempel approval, ada stempel perkenanan Allah di dalamnya. Ada penyertaan. Ini bukan bicara tentang garansi, jaminan, pasti dapat semua yang kita inginkan. Tetapi ini adalah sebuah janji bahwa akan ada Allah dalam setiap perbuatanmu. Apa saja yang diperbuatmu akan berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ini lawan katanya tiba-tiba kontras di ayat 4, ditunjukkan bahwa lain cerita sama orang fasik. Mereka itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam di sini itu adalah kulit luar yang tipis sekali pada sebuah gandum. Seperti kacang tanah, itu ada kulit luarnya kan, kadang-kadang kemakan, kadang-kadang juga jatuh tanah. Dan itu kalau kena angin, dia nggak tahu, nggak ada arah, kemana angin itu bawa. Ini menunjukkan bahwa hidup orang yang tidak setia dalam firman dan dalam panggilannya, hidupnya tidak akan punya arti. Meaningless life, tak bermakna, dibawa kemana, ke shera-shera, whatever will be, dibawa kanan, dibawa kiri, ngikut arah angin aja, nggak punya tujuan. Sampai kapanpun dia akan selalu, I don't know, nggak tahu. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sekali lagi diteguhkan di ayat 5 bahwa tidak bisa orang penuh roh kudus dan orang yang dirasuk roh jahat bisa berjalan bersama, itu nggak bisa. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke, jika ingin berhasil 3 poin ini, catat dengan ini saya selesai, kita berdoa. 1, jika ingin berhasil ya, pilihlah pertemanan. 2, bangunlah hidup, doa, dan firman. Haleluya. 3, setialah dalam panggilan. Udah gampang kan? 3 ini ikuti aja sepanjang tahun. Nggak akan Anda kesasar, tersesat kemana-mana. Pasti ketemunya setelah jalan benar. Maju sedikit, belok kanan sedikit, jangan belok kiri kanan, tidak boleh. Jalan lurus. Maju lagi setelah jalan yang benar, oleh karena namanya. Saya yakin Anda akan ketemu rumput hijau
dan air tenang.